Selamat bertemu kembali di kanal YouTube Sahat Tobing. Seperti biasa, saya menyajikan sebuah uraian sederhana dan kali ini saya mencoba untuk menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian dengan mengangkat satu teks dari Injil Lukas, pasalnya yang kelima, mulai dari ayat yang pertama sampai kepada ayat yang ke-11. Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Dan saya mencoba menawarkan sebuah tema improvisasi hidup adalah sebuah keputusan radikal. Jadi improvisasi hidup. Nah, kata improvisasi itu berarti adalah orang yang tidak ingin bertahan di dalam zona nyaman, ingin selalu melakukan terobosan-terobosan, dan terobosan-terobosan yang dilakukan oleh seseorang itu sering dianggap sebagai keputusan radikal. Nah, misalnya baru-baru ini Pendeta Esra Simorangkir yang menurut perspektif saya dia sedang melakukan improvisasi dalam pelayanannya, dan itu oleh sebagian orang dianggap sebagai sebuah keputusan radikal yang menurut saya Pendeta Esra Simorangkir sebetulnya sedang melakukan improve sehingga dia mau keluar dari zona nyamannya. Tidak sedikit orang memang yang menjalani hidup senang bertahan di dalam zona nyamannya, sehingga cenderung seseorang itu monoton, sangat minim improvisasi, dan betah dengan itu-itu saja. Ya, begini aja sudah cukup. Di dalam pembicaraan tentang pelayanan itu paling tidak boleh. Tidak boleh monoton dan miskin improvisasi. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam hal ini kita bisa melihat bagaimana, kalau saya melihat Simon Petrus, dia mengambil sebuah keputusan radikal ketika Yesus mampu memprovokasi Simon Petrus. Apa yang diprovokasi dari pikiran Simon Petrus? Karena Simon Petrus ini kan adalah orang yang sering bertemu dengan Yesus dan tentu sering mendengar pengajaran-pengajaran Yesus. Tetapi dia tetap bertahan di dalam zona nyamannya. Dia sebagai nelayan yang sebetulnya dia tidak nyaman di dalam zona nyamannya itu karena apa? Karena dia pun sebetulnya ditunjukkan dalam Injil Lukas tadi, sudah semalaman dia menebarkan jalaknya, tetapi dia tidak mendapatkan hasil yang memuaskan. Dia tidak nyaman pada zona nyamannya sebagai seorang nelayan. Dan ketika tadi saya katakan bahwa Simon Petrus itu termasuk orang yang sering bertemu dan mendengarkan pengajaran Yesus, tetapi mungkin dia mengabaikan karena dia nyaman di zona nyamannya. Nah, ketika Yesus berada di bibir pantai, di tepi pantai, dan menaiki sebuah perahu untuk mengajarkan banyak orang tentang apa saja, tentang kebenaran, tentang kerajaan Allah, tentang mengikut Yesus. Ternyata memang mengikut Yesus itu adalah sebuah keputusan radikal. Dan mengikut Yesus itu adalah berani keluar dari zona nyamannya. Nah, tadi saya katakan bahwa Yesus berhasil memprovokasi Simon Petrus ketika Yesus memerintahkan kepada Simon Petrus untuk menebarkan jala pada ayat 4,
Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Lalu ayat 5-nya, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Sebetulnya Petrus di dalam ketidakyakinannya itu, tetapi situasi yang membuat dia akhirnya yakin, apa? Karena dia tidak mendapatkan hasil apa-apa. Nah, dia tidak yakin, tetapi situasi dia yang tidak mendapatkan hasil apa-apa dari jala ikannya itu, ketika diperintahkan Yesus, "Karena engkau yang memerintahkan, aku lakukan untuk menebarkan jala, walaupun sebetulnya kami sudah semalaman di sini tapi tidak menangkap ikan." Situasi yang sulit itu membuat Simon Petrus akhirnya menebarkan jalanya. Nah, kita melihat bagaimana Simon Petrus pasti sudah cukup mahir dalam hal menangkap ikan dan tahu di mana harusnya dia menebarkan jala. Tetapi kali ini Simon Petrus gagal menunjukkan kemahirannya. Simon Petrus yang dihadirkan oleh penulis Injil Lukas ini memperlihatkan bagaimana kemahiran, kelihayan Simon Petrus itu dibatalkan pada saat Simon Petrus bersama-sama dengan Yesus di atas perahu. Di sini terlihat bagaimana penulis Injil Lukas memperlihatkan bagaimana Yesus berhasil memprovokasi, mengganggu. Ya, mengganggu itu tidak selalu dalam konotasi negatif. Ya, bagaimana Yesus berhasil memprovokasi pikiran Simon Petrus sehingga dia mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus pada ayat yang ke-8. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, Simon Petrus berhasil keluar dari zona nyaman yang sebenarnya dia tidak nyaman, gitu ya. Dia keluar akibat provokasi dan dia memprovokasi dirinya sendiri untuk mengambil keputusan yang radikal mengikuti Yesus. Pada ayat 8, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Terlihat bahwa Simon Petrus memprovokasi dirinya sendiri. Sehingga dia muncul, sebetulnya aku tidak layak karena aku adalah orang yang berdosa. Yesus berhasil dan Simon Petrus pun berhasil keluar dari ketidakpastian itu. Saudara-saudaraku, saya bisa melihat bagaimana dibutuhkan improvisasi hidup sebagai sebuah keputusan yang radikal. Hidup tidak harus statis, hidup tidak harus monoton. Orang yang gemar dengan monoton atau itu-itu saja yang dikerjakan, itu-itu saja yang dibicarakan, itu-itu saja yang dilakukan. Apalagi kadang-kadang orang selalu berbicara di belakang terus. Ya, dari dulu seperti ini, dari dulu seperti ini. Ini gambaran dan ciri-ciri orang yang monoton dan terkesan tidak dinamis. Dan menurut saya hanya orang yang mampu melakukan improvisasi dalam hidupnya, yang membuat hidupnya itu dinamis, tidak monoton, itulah yang dapat bertahan hidup. Hanya orang yang tidak terbelenggu di masa lalu, ya, yang dapat bergerak maju. Orang yang tidak terikat di masa lalu, dia yang akan bergerak maju.
Ah, seperti tadi saya katakan, kalau dulu seperti ini. Itu kata-kata itu sering kita gunakan. Sementara perubahan di luar diri kita, di luar keluarga kita, di luar gereja kita, orang sangat cepat majunya. Kita gemar dengan seperti ini dulu, dari dulu seperti ini. Sebagai pribadi dan sebagai persekutuan memang dibutuhkan improvisasi. Dibutuhkan keputusan-keputusan yang radikal sebagai bentuk kesadaran bahwa sebenarnya dia tidak nyaman di zona nyamannya. Dinamis, dan itu yang diminati oleh banyak orang ketika dia melihat apa arti persekutuan, apa arti gereja, apa arti kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia dalam pengajarannya. Simon Petrus menjadi salah satu contoh yang dihadirkan oleh penulis Injil Lukas bahwa meskipun Simon Petrus sudah sering bertemu dan menerima pengajaran Yesus, selama itu pula dia kurang tertarik untuk mengikuti Yesus. Barulah terjadi sesuatu yang mampu mengalahkan rasionalitas Simon Petrus. Simon Petrus pun akhirnya menjadi tertarik mengikuti Yesus. Ada celah di mana ketika sebuah persekutuan, sebuah gereja, seorang pribadi atau sebuah keluarga yang mampu terus bergerak dinamis, kaya dengan pikiran-pikiran yang radikal, yang terbuka, itu menjadi gambaran buah dari iman. Buah dari iman itu kan juga adalah bukan berarti itu saja, tetapi dinamis. Iman kan harus dinamis. Nah, kadang-kadang improvisasi hidup dan pelayanan dapat menolong orang lain juga untuk setia dan mengambil keputusan mengikuti Yesus. Gereja pun mau tidak mau harus memiliki improvisasi pelayanannya. Harus melakukan terobosan-terobosan untuk bisa memberikan respons, jawaban, bahkan masukan, kritikan terhadap konteks real dunia ini. Bukan sekedar mengatakan anti, misalnya anti teknologi, anti LGBT. Bukan sekedar itu, tetapi memberikan respons, memberikan masukan sehingga melengkapi bentuk kepercayaan kita kepada Yesus sebagai bukti bahwa kita mengikuti Yesus. Perubahan model pelayanan di zaman ini adalah gereja tidak boleh sekedar dan hanya menjadi hakim, tetapi dia menjadi pembimbing yang mengarahkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Yesus dan Simon Petrus berhasil saling memperkaya pengajaran dan memperkaya makna hidup yang dinamis. Pelayanan harus dinamis, jangan gitu-gitu aja, itu aja dari dulu. Dari tahun 70-an udah itu terus diteruskan. Ini sudah abad 21 gitu. Begitu juga dalam cara memandang apa itu gereja, apa itu hidup, apa itu iman, apa itu keselamatan. Tidak bisa berkutat terus di dalam dogma-dogma yang seolah-olah dianggap tidak boleh dirubah. Siapa bilang
pengajaran, dogma tidak boleh direvisi. Bisa. Karena apa? Karena dunia terus berubah. Maka kita pun harus memberikan, bukan sekedar mengikuti perubahan-perubahan lalu nggak jelas identitasnya, tetapi dia mengisi, memberi makna di dalam perubahan itu sebagai bentuk sumbangsi kehadiran seseorang, keluarga, gereja di tengah-tengah perubahan zaman ini. Keputusan radikal dibutuhkan, seperti yang dilakukan oleh pendeta Ezra Simorangkir. Kita membutuhkan keputusan radikal seperti yang dia buat. Karena itu juga akan mendatangkan kebaikan, kemajuan, pelayanan. Kiranya Tuhan bersama-sama dan menolong kita di dalam memaknai apa arti mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus adalah berani keluar dari zona nyaman yang tidak nyaman. Tuhan memberkati kita. Amin.